Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Fi hadzal yaum nahnu sanata'allam Kurdish wa nabhasu fi tafsir alladhi nasta'milu kitaba al-Jalalain, tafsirul Jalalain fi surati al-Mulk al-ayah al-thaniyah wal ishrun ila as-sadisah wal ishrun. Al-thaniyah wal ishrun ila as-sadisah wal ishrin. Paham? Fa narjuka ya Hasan an taqra tilkal ayat. Syukran. Tafadhal. An 22 sampai 26. Kafir. Terjemah mafi ya? Mafi. Ya. Naam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil amsi laqad bahathna surah al-Mulk ayat ila al-ayah al-wahidah wa ishrin wal an nahnu nastamirru ila al-thaniyah wal ishrin. Kita teruskan kepada hancah selanjutnya yaitu surah al-Mulk ayat ke-22.
Ini pertanyaan tentang orang yang kafir dan orang yang beriman. Orang yang kafir ini diperumpamakan dengan orang yang berjalan tapi wajahnya menghadap ke belakang, menghadap ke sana atau menghadap ke sana. Jadi tidak melihat ke jalan gitu. Sedangkan orang yang beriman itu orang yang berjalan pada jalan yang lurus dengan fokus penglihatannya ke jalan yang akan dilalui. Itu orang yang beriman. Maka pertanyaannya di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afaman, apakah orang yang yamshi, berjalan, orang yang berjalan, mukibban, berbalik atau terbalik, waqi'an, terjadi, ala wajhihi, pada wajahnya, ya, wajahnya terbalik, tidak menghadap ke depan tetapi menghadap ke belakang. Itu orang yang berjalan seperti itu ahda, lebih mendapatkan petunjuk. Kalau orang yang berjalan mukanya atau matanya melihat ke belakang, itu dia akan berjalan mendapatkan petunjuk gak? Bisa melihat petunjuk gak? Gak akan kan? Maka di sini apakah orang yang berjalan dengan mukanya atau matanya melihat ke belakang itu akan lebih mendapatkan petunjuk? Nah. Amman yamshi, amma yamshi, ataukah orang yang berjalan sawiyan, tegap, sawiyan ya, tegap, ala siratin mustaqim, tegap, matanya ke depan. Biasanya kalau tegap itu kan wajahnya ke depan apa ke belakang? Nah, wajahnya ke depan. Masa ada wajahnya ke belakang? Kan nggak mungkin ya. Nah, itu orang yang beriman itu diumpamakan orang yang berjalan ke depan ala siratin mustaqim, pada jalan yang lurus dengan tegap, matanya ke depan, wajahnya ke depan, ya, sehingga fokus. Kalau menurut kamu San, mana yang lebih mendapat hidayah? Depan ya, sawiyan berarti kan? Ya, orang yang berjalan tegap menghadap ke depan pada jalan yang lurus. Ala siratim mustaqim, di jalan tol. Ya. Tentu saja kita akan menjawab seperti itu. Orang yang berjalan lurus, wajah ke depan, tegap, itu akan lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang berjalan berbalik mukanya ke belakang atau kemana, melengos juga bisa. Orang lagi jalan melengos akhirnya nabrak gitu kan, gitu. Itu orang yang mukibban ala wajhihi, ya, berbalik wajahnya terbalik, melaweng dan sebagainya. Jadi orang yang pertama itu adalah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan yang kedua adalah orang yang beriman. Untuk bisa masuk ke dalam surga itu, ya,
yang paling bisa, yang paling memungkinkan mendapatkan petunjuknya adalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, walaupun mereka pengen masuk surga, tetapi karena berjalannya tidak fokus, matanya ke belakang, wajahnya ke belakang, maka susah gitu untuk sampai ke surga. Nah, artinya juga orang yang beriman itu selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, selalu menunaikan amanahnya. Nah, ini orang yang akan mendapatkan surganya. Tapi orang kafir yang selalu menentang kepada Allah, selalu menentang kepada Rasulullah, tidak suka menunaikan amanahnya, sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam surga dengan petunjuknya dari Allah. Karena walaupun petunjuk dari Allah itu sama diberikan kepada setiap orang, tetapi kalau orang yang beriman itu bisa mengambil sebanyak-banyaknya petunjuk dari Allah, sementara orang yang kafir itu sulit untuk menangkap petunjuk dari Allah. Umpamanya nih, kalau semuanya kita sedang ada dua orang yang berjalan ke Jakarta dari Tangerang gitu. Yang satu melihat ke depan dan melihat rambu-rambu dan sebagainya, di situ ada, oh ini Jakarta Selatan, ada petunjuknya. Ini juga Jakarta Timur dan sebagainya. Kita mau ke Jakarta Selatan gitu. Nah, kalau yang matanya ke depan, orang yang beriman itu bisa melihat, oh ya berarti ke sebelah kiri. Tetapi kalau yang matanya tidak melihatnya ke belakang, petunjuk-petunjuk yang sudah ada pun dilanggar oleh dia. Semestinya nih, kalau mau ke jalan Jakarta Selatan harusnya belok ke kanan. Tapi ini terus saja lurus ke sono, itu jadinya ke Jakarta mana ya? Mungkin tidak nyampe ke Jakarta, nyampenya hanya ke Ciputat, atau nyampenya hanya ke Cikokol dan sebagainya. Nah itu ya. Nah begitu ya kira-kira ya. Oke. Itu ayat yang ke-22. Artinya kita sudah paham bahwa kita ini harus menjadi orang yang beriman ya, orang mukmin. Sebab orang kafir susah mendapatkan surganya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-23. Gimana ayatnya? Kul huwa, katakanlah dia Allah. Dia Allah alladzi ansya'akum, yang telah menciptakan kamu ya. Jadi mereka selalu membantah bahwa dirinya itu bukan diciptakan oleh Allah ya. Allah itu apa ya, dijadikan nomor sekian oleh mereka. Malah yang disembah Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Nah, sehingga dikesampingkan Allah ini. Bahwa kita ini adanya di dunia karena hukum alam. Alamlah yang menciptakan kita. Itu mereka ya. Alam telah menciptakan kita. Ya kan gitu. Alam telah memberi air hujan. Alam telah memberi air kehidupan dari sungai. Jadi yang dibesarkannya itu adalah alam, bukan Allah. Karena alam juga diciptakan oleh Allah. Nah, jadi ini ditegaskan kepada mereka, kepada orang yang kafir itu, bahwa kamu itu atau kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Allah telah menciptakan kita.
Maka semestinya kita beribadahnya kepada Allah. Selain Allah telah menciptakan kamu, Allah juga wa ja'ala lakum. Allah telah membuat, menciptakan, membentuk atau menjadikan lakum untuk kamu manusia, as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan hati. Jadi kalau kamu masih juga ngelawan, masih juga tidak mendengar, masih juga tidak mau melihat kebenaran, maka sebetulnya Allah itu sudah menciptakan untuk kamu pendengaran untuk digunakan baik, penglihatan al-absor untuk digunakan melihat kebaikan, wal afidata diberikan hati untuk digunakan supaya berpikir yang baik, ya, berkelakuan yang baik, berperasaan yang baik, berprasangka yang baik. Nah itu semuanya sudah Allah ciptakan ini sebagai sarana bagi manusia, ya, agar supaya manusia bisa mencapai tujuannya itu surga. Maka Allah ciptakan nih, ya, perangkat-perangkatnya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau ini yang tiga itu digunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita kemungkinan besar akan masuk ke dalam surga, ya. Sebaliknya kalau tidak pernah kita gunakan tiga hal tersebut, maka jangan menghayal kita bisa masuk ke dalam surga, gitu. Jadi gunakanlah tiga hal tersebut dengan baik: pendengaran, penglihatan, dan hati. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Qalilam ma tashkurun. Tetapi sedikit sekali apa-apa yang kamu syukuri itu. Sedikit sekali yang menggunakan telinga, mata, hati untuk digunakan kebaikan. Sedikit, ya. Menggunakan kebaikannya hanya sedikit. Kalau kebaikan itu menguntungkan dia, baru tuh dipakai. Kalau tidak menguntungkan, pura-pura conge atau goblok. Kalau yang dilihatnya itu menguntungkan dia, mata baru digunakan. Kalau tidak menguntungkan, pura-pura buta gitu, pura-pura nggak ngeliat gitu, cuek aja. Begitu juga dengan hati. Kalau itu enak dirasanya oleh hati kita atau oleh hati mereka, maka mereka gunakan tuh kalau menguntungkan mereka. Tapi kalau tidak menguntungkan mereka, pemikiran, perasaan, dan sebagainya, hati itu tidak digunakan oleh mereka. Hanya sedikit saja yang digunakan oleh mereka itu, yang menguntungkan saja bagi mereka. Nah, orang yang beriman karena jalannya atau mendapatkan petunjuknya lebih banyak, maka gunakan pula itu anugerah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai apa yang diinginkan dari tujuannya, yaitu zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, dikeluarkan atau dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi yang mendapatkan kemenangan itu bukan karena menang lomba, tapi dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang sebenar-benarnya menang, juara. Itu ya.
Jadi sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Sedikit sekali orang yang mau menggunakan anugerah pendengaran, penglihatan dan hatinya. Gitu. Maka tidak aneh kalau dunia ini lebih banyak apanya? Lebih banyak kekacauannya. Nah, di Palestina banyak pembunuhan. Ya, banyak penyiksaan, banyak ketidakadilan, banyak kecurangan dalam berbagai hal. Dalam pemilu ada kecurangan, ya. Dalam kegiatan-kegiatan lain ada kecurangan, di sana sini ada kecurangan. Dalam masyarakat juga banyak kecurangan, sehingga tidak tercapai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah itu, ini kalau tidak menggunakan anugerah berupa pendengaran, penglihatan dan hatinya. Memang ada orang yang tidak menggunakan itu? Ada. Yaitu siapa? Orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang ulaika alladzina apa itu? Ulaikal gimana? Ulaikal alladzina istarud dolalata bil huda. Kemarin dibahas tijaratum omakanu mutadin. Jadi mereka itu seperti orang yang dagang tetapi rugi ya, rugi dagangannya, dan udah rugi dagangannya tidak dapat petunjuk lagi bagaimana caranya supaya tidak beruntung, supaya tidak rugi. Itu tidak dapat petunjuknya itu. Lu langsung marah aja, langsung ada yang langsung bunuh diri dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang Cina ya, para pengusaha ya cukup lumayan. Nah mereka kalau sudah tidak berhasil itu bunuh diri. Ya untuk apa sih? Nah, karena apa? Karena mereka tidak punya harapan di akhirat. Kalau kita kan masih punya harapan, kita jadi orang miskin atau jadi apa di dunia ini ya hanya sekedar apa ya di dunia ini, hanya sekedar pelewatan aja kita. Mampir, nanti tempat yang sebenarnya adalah di akhirat nanti, yaitu di dalam surga gitu. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yasma'una biha walahum adanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am balhum adul. Mereka itu adalah orang-orang yang apanya? Punya mata, punya telinga tetapi punya hati ya. Punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir, beriman. Lalu mereka diberikan juga telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengarkan yang baik-baik. Lalu diberikan mata tapi tidak mereka gunakan untuk melihat yang baik-baik. Mana yang baik, mana yang salah. Tidak digunakan. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak. Walaupun kasih tahu juga, kamu jangan suka nyolong daging ayam ya. Tenang-tenang aja. Besok maling lagi gitu kan. Itu binatang ternak tuh. Binatang ternak. Kalau binatang ternak ujung-ujungnya di apa? Di apa? Diulang lagi. Ujung-ujungnya diulang lagi. Ujung-ujungnya disembelih. Ujung-ujungnya disembelih, dicacak-cacak, digoreng, di apa lagi tuh. Itu orang-orang kafir yang musyrik begitu kan. Nanti di neraka dibakar,
dijadiin sate, tapi dihidupin lagi, dibakar lagi, dihidupin lagi, dibakar lagi. Mendingan kalau binatang. Kalau binatang kan hanya di dunia saja, udah disembelih ya udah nggak sakit lagi dia, walaupun digoreng dan sebagainya. Tapi kalau orang atau manusia nanti di dalam neraka itu sakit terus, ya nggak mati-mati soalnya. Udah hancur dihidupin lagi, digoreng lagi, dihidupin lagi, udah hancur, digoreng lagi, terus saja begitu sakitnya yang tidak ada ujung-ujungnya. Khalidina fiha abada. Ya, itulah mereka orang yang kafir, naudzubillahi min dzalik. Ya. Gunakan as-sama' wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan dan hati. Kemudian ayat yang ke-24. Ayo baca. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Lalu katakan kepada orang-orang yang kafir itu, hai Muhammad, bahwa dia Allah telah mengembangbiakkan kamu fil ardi, di muka bumi ini, berkembang biak ya. Tadinya dari Adam, kemudian nikah dengan Siti Hawa, kemudian punya anak, mulai dari Qabil, Habil, Labuda, terus akhirnya sampai ke Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Dari mulai zaman Adam sampai zaman Adam Smith. Sekarang bahkan sampai Adam apa itu nanti? Kiamat gitu ya. Nah itu ya. Jadi Allah lah yang mengembang biakan. Lah itu yang bikin bapaknya dengan ibunya kok. Lah iya, dia mah hanya tempat doang, hanya alat doang. Ya. Hanya titipan doang, tempat menitipkan janin di dalam rahim ibu. Laki-laki hanya tempat penyimpanan apa itu? Sperma di dalam tubuh laki-laki. Ya. Ada yang mengatakan di rusuk belakang, di tulang belakang itu disimpannya bahan-bahan untuk anak dari bapaknya. Gitu. Nah, ketika terjadi persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, maka itu keluar tuh, diambil dari rusuknya di sini, keluar dari tulang belakang, memancar masuk ke dalam rahim perempuan. Nah, sama perempuan ada bahan perempuannya, gitu. Maka di situ bersatu. Setelah bersatu jadilah 1 atau 2 atau 3 atau 4 anak. Gitu. Kebanyakannya hanya 1 ya. Kebanyakan manusia hanya melahirkan 1. Lebih kalah sama anjing. Anjing itu lebih dari 5 kalau sekali lahir. Kalau manusia 1 aja udah harus di apa? Dioperasi ya, sesar. Coba kalau kucing disuruh nggak bisa melahirkan, disuruh untuk operasi sesar 5 biji, dibelek sekali keluarga, belek lagi 5 belekan, itu udah mati kan. Itu ya, mengembangbiakan luar biasa ya perempuan itu, janin itu jadi anak, jadi bayi, keluar dari tempat keluarnya. Kalau normal ya, kan membesar tuh, keluar. Setelah keluar, beberapa detik kemudian kembali lagi sesuai dengan semula gitu. Itu luar biasa ya.
Di dalam rahim seorang ibu maka Allah menciptakan manusia. Ya. Wal khaliqu wal khaliqul bariul musawwir. Khaliq, bari, musawwir. Ya. Khaliq itu dia membuat perencanaannya dulu. Nah ini si anti Hasan itu wajahnya seperti ini, bentuknya begini, tingginya segini, matanya begini, rambutnya begini. Itu sudah dikhalik, dirancang oleh Allah. Al-Bari'u kemudian bahan-bahannya, menciptakan bahan-bahannya antara sperma dengan ovum, sperma dari laki-laki dengan ovum yang perempuan. Itu bahannya, bahan utamanya itu tanah kan ya, minatin dari tanah liat, atau min sol. Kemudian apa namanya dibentuk oleh Allah wal khaliq al-bari tadi dengan peralatan-peralatan dan dengan apa namanya bahan-bahannya sudah sedemikian rupa oleh Allah dicampurkan, ya, maka jadilah berbentuk, ya, berbentuk. Al-musawwir itu Allah membentuknya. Nah, dibentuk sedikit-sedikit. Enggak ada cetakan ya. Tapi bisa ya, jadi enggak ada cetakan itu coba. Enggak kelihatan kan, enggak ada cetakan. Enggak ada. Tapi bisa jadi berbentuk begitu ya. Enggak apa namanya? Enggak lewat gitu. Harusnya ini kan segede gini, tiba-tiba karena nggak ada cetakan merojol ke sana gitu, enggak kan? Enggak, itulah kehebatannya Allah. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Musawwir dibentuk gitu, dibentuk. Setelah dibentuk jadilah bayi yang berbentuk manusia. Berapa bulan tuh? Kemudian Allah wa nafakha fihi, ya, Allah meniupkan ar-ruh melalui para malaikat. Malaikat tiupkan rohku. Jadi roh dari Allah ditiupkan. Jadi manusia itu adalah rohnya roh dari roh Allah. Jadi itu ditiupkan. Maka antara roh satu dengan roh yang lainnya itu masih satu ini. Maka seluruh manusia itu sebetulnya hanya satu, ya kan? Satu roh gitu. Dan satu manusia berarti semuanya. Maka ada juga ayat, kalau kamu membunuh seorang manusia maka berarti kamu membunuh semua manusia gitu. Mungkin dirasakan oleh seluruh manusia, mungkin juga ya ada rah yang dibunuh, yang dibunuh itunya tempatnya manusia. Jadi semuanya terkait kan antara roh satu dengan yang lainnya gitu, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang roh itu Allah, dan roh itu bukan diciptakan. Di apa? Di amr. Bukan di khalaqa, tapi di amr. Coba kamu tahu ayatnya bahwa roh itu di amr oleh Allah. Mana? Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Qul ar-ruh min amri, bukan min khalqi. Min amri rabbi. Katakan bahwa roh itu adalah dari amrnya Allah. Bukan ciptaan Allah, dari amrnya Allah. Amr itu apa sih? Nah ini permasalahannya, manusia itu tidak paham. Hanya Allah yang tahu amr. Jadi menciptakan sesuatu dengan amr Allah itu, ya kita juga sulit membayangkannya gitu. Amr itu gimana sih? Amr, ya kan? Idza arada syai'an wa innama amruhu, ya kan? Innama amruhu, sesungguhnya penciptaan dengan kata-kata amr itu, yaitu
Idza arada syai'an, kalau Allah menginginkan sesuatu. Nah itu amr itu kalau Allah menginginkan sesuatu, cukup dengan mengatakan kun fayakun. Jadi. Nah, kalau yang lain kan khalaqa diciptakan dengan mulai dari awal begini terus berkembang. Tapi kalau amr, kalau roh itu tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan proses. Pokoknya kalau Allah sudah katakan jadi kamu, jadi udah. Ya itu amr namanya. Ya, tapi Ustaz juga tidak bisa menerangkan bagaimana sih amr itu seperti apa, karena hanya Allah yang tahu. Nah itu ya. Jadi Allah yang telah mengembangbiakkan kamu manusia. Ya, mulai dari Adam sampai sekarang udah berapa miliar itu kembangbiakan oleh Allah. Jadi bukan oleh manusia itu sendiri. Manusia itu hanya alat dan hanya tempat sarana saja. Wa ilaihi tuhsyarun, dan mereka itu akan dikumpulkan kepada Allah, kepada Allah. Ya, akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti di hari kiamat. Lil hisab, untuk dihisab. Wa yaquluna, ini ayat ke-25, coba Iqra. Ya Hasan. Artinya apa? Dan wa yaquluna, dan mereka mengatakan, berkata, mata. Masa kamu lupa mata itu apa artinya? Mata takulu, mata tanamu, mata tajlisu, mata tata'allamu. Mana mata? Kapan? Mereka mengatakan mata kapan? Nah, terus hada artinya ini, waktu, al-wa'du dainun, kan? Janji. Kapan janji ini? Kapan janji ini apa? Datang gitu, terjadi. Kapan sih? Kamu mengatakan bahwa ini pertanyaan mereka, orang-orang yang kafir kepada Nabi Muhammad, ya. Muhammad, kamu mengatakan bahwa nanti ada hari kiamat, nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan dihisab. Allah, kamu itu bohong. Kalau betul, ya, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar ungkapan kamu, maka katakan kepada kami kapan itu hari kiamat akan terjadi. Mana? Oh, nggak ada sampai sekarang. Kapan kan gitu ya. Desak kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawabnya apa? Lah, kalau lu bener nggak bisa dipercaya, kapan kiamat itu akan tiba? Jangan hanya asal ngomong ya, asal bunyi, begitu kan kata mereka. Akhirnya Nabi menjawab apa? Yaitu firman Allah selanjutnya apa? Kata Allah, Muhammad katakan sama dia, kul innama, sesungguhnya hanya. Kalau innama itu sesungguhnya hanya. Artinya innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu hanya indallah, di sisi Allah. Ya, ilmu tentang kiamat, pengetahuan tentang kiamat atau datangnya hari kiamat hanya Allah saja. Allah doang yang tahu. Hanya Allah doang yang tahu. Ya. Artinya tidak seorang pun manusia atau makhluk yang tahu tentang kapan hari kiamat. Bahkan malaikat
yang akan meniup sangkakala siapa namanya? Yang peniup sangkakala itu Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Siapa? Israfil apa Israel? Hah? Yang nyabut nyawa siapa? Israel apa Israfil? Israel berarti yang niup sangkakala Israfil. Israfil aja tidak tahu walaupun sudah begini nih, tinggal ditiup aja. Tidak tahu kapan dia, ya. Karena yang tahu hanya Allah. Itu. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah ada di sisi Allah. Hanya Allah saja. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada mereka bahwa itu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Tidak ada seorang pun manusia, itu apakah orang Maya, orang Baduy, orang apa pun tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Malaikat Israfil pun tidak tahu, ya, kapan harus ditiupkan itu sangkakala itu. Tetapi aku yakin, ya, kita harus tetap yakin bahwa itu akan terjadi. Dan itu memang yang ditugaskan oleh kita hanya itu. Bagi manusia itu yang penting tahu bahwa akan terjadi hari kiamat. Adapun waktunya kapan itu rahasia. Rahasia Allah. Manusia itu hanya apa? Kata Rasulullah, wa innama ana nadhirum mubin. Apa artinya itu, San? Dan sesungguhnya aku hanyalah nadhirun. Nadhir apa nadhir? Pemberi. Nadhir pemberi peringatan. Aku ini hanya pemberi peringatan, ditugaskan oleh Allah itu hanya mengingatkan saja, tapi tidak diberitahu kapan kiamat itu. Nah, aku ini hanya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan mubin yang jelas, sejelas-jelasnya bahwa nanti itu akan ada hari kiamat. Lalu ada pertanyaan, kita juga bertanya, kenapa kok Allah merahasiakan itu hari kiamat? Ya kan? Kenapa? Allah merahasiakan terjadinya hari kiamat, kenapa? Apa? Kamu udah kelas 12. Tahu nggak ujian kapan? Ujian akhir kelas 12. Belum tahu. Kalau belum tahu bagaimana? Kamu perasaannya? Ini kok nggak dikasih tahu gitu ya? Kapan itu? Ya. Mungkin kalau yang rajin sih dia akan pokoknya saya tahu apa tidak tahu terus aja belajar. Karena apa? Karena pasti ujian itu akan ada. Gitu ya, kalau belum dikasih tahu. Nah, sekarang kalau kamu sudah tahu ujian itu di bulan Juni awal atau Mei akhir. Di bulan Januari kamu sudah dikasih tahu bahwa ujian itu nanti di bulan Mei akhir. Kira-kira kamu akan bagaimana? Kapan mulai persiapan kamu? Kan? Habis dikasih tahu. Nah, jadi itu betul. Ada yang seperti begitu, ya. Ada juga atau lebih banyak lagi orang yang karena sudah tahu ujiannya juga bulan Juni atau bulan akhir Mei, ya santai-santai aja lah sekarang mah, gitu kan? Mau ngerokok, mau apa, mau tiduran dan sebagainya. Itu kalau sudah dikasih tahu, ya, maka dia akan belajarnya itu hanya di bulan Mei saja. Bulan sebelumnya santai.
Ya, mau berbuat apa kek santai gitu. Tapi kalau tidak dikasih tahu, sekarang harus belajar, besok harus belajar terus. Nah gitu. Nah, sama dengan hari kiamat. Hari kiamat itu tidak dikasih tahu. Sebab kalau sudah dikasih tahu, nanti kamu hanya sholatnya itu ketika akan kiamat saja. Akhirnya tidak dapat banyak amalnya, ya kan? Amalnya hanya sedikit saja. Tahu bulan Januari itu atau bulan Desember itu terjadi kiamat, ya udah, nanti kita sholatnya dari bulan November saja lah. Sekarang mah santai-santai gitu kan. Nah itu diantara manfaatnya kenapa hari kiamat itu tidak diberitahukan oleh Allah kapan terjadinya atau dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya manusia ibadahnya itu setiap saat gitu. Udah dari sekarang terus-terusan ibadah. Tidak hanya ibadahnya itu ketika akan kiamat saja. Udah ini belum? Bel. Belum. Ayo. Satu ayat lagi. Udah. Udah 26 ya? Oh iya sudah. Nah itu. Jadi begitu ya. Yang kita bahas dari surah Al-Mulk ini ayat ke-22 sampai 26. Apa yang diambil pelajarannya dari ayat-ayat ini ya Hasan kira-kira? Yang kamu tahu? Bahwa apa? Bahwa kita sebagai umat Islam Ya. itu mungkin harus meningkatkan lagi semuanya, juga meningkatkan keimanan. Kenapa? Karena dalam di surat Al-Mulk ini sudah dijelaskan bagaimana Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak besar, sehingga kita Islam harus bisa lebih meningkatkan ibadahnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadahnya, ya seperti itulah. Mudah-mudahan ada mandi kita semuanya dan waktunya habis. Kemudian ayat yang dibahasnya juga selesai tuntas, maka untuk itu kita sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.